Mari kita buka bersama-sama majlis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan doa untuk menuntut ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni. Pengajian pada pagi hari ini segera kita mulai. Dumateng panjenenganipun Ustaz Dr. Ikhwan Ahada SHG MA. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang pemimpin yang legendaris, pemimpin yang dalam kajian dan penelitian beliau adalah seorang yang ingin melayani, bukan dilayani. Tidak sekedar memimpin, tapi beliau adalah memimpinkan. Ada berbeda atau perbedaan antara memimpin dengan memimpinkan. Bapak Ibu, kadang-kadang orang yang memimpin itu tidak paham dengan yang dipimpin. Tetapi kalau memimpinkan dimaknai dengan mereka dia menjalankan apa yang menjadi ketentuan dan apa yang akan dipimpinkan itu. Terus menawi coro Jogjanipun dados pemimpin sing boten jarko. Napa Bu? Jarkoni niku napa nggih? Ya, itu yang betul ya. Jadi ada pemimpin yang hanya jarkoni, iso ngujar ora iso. Pemimpin yang betul adalah memimpinkan, iso ngujar tur ya iso. Bapak Ibu, semakin hari pemimpin yang seperti ini tampaknya nyun sewu semakin banyak apa semakin sedikit? Iya. Seorang pemimpin yang tidak sekedar memimpin tetapi memimpinkan. Nah, Bapak Ibu, kalau kaitannya dengan soal agama, menikah ingkang leres memimpin nopo memimpinkan? Memimpinkan. Ya. Imam sholat menikah tidak sekedar memimpin. Imam sholat, ia adalah orang yang memimpinkan sholat. Niatnya lurus, syarat rukunnya terpenuhi terlebih dulu. Nah, seorang pemimpin belum tentu mereka mampu memimpinkan, Bapak Ibu. Maka Pak A.R. Fakhrudin dalam catatan sejarah menika kelebet pemimpin yang tidak sekedar memimpin melainkan memimpinkan Islam, ugi memimpinkan persyarikatan. Kok ini tiba-tiba dok antang menentukan apa nih? Itulah Pak A.R. Bapak Ibu. Setidaknya dalam penelitian ada wonten 6 kelebihan ingkang 9 kelebihan ingkang dipun tindaki lan dipun lampahi dening Pak A.R. dalam memimpinkan agama dan juga memimpin persyarikatan menikah. Pilih enjang menika setunggal ngantos dumugi songo kita aturaken mugi-mugi wekdalipun cekap. Ingkang setunggal Bapak Ibu, melalui pepanggihan ingkang kepengker kita bernostalgia kalian Pak R dalam kegiatan-kegiatan
ingkang estu kula panjenengan sampun mahanani. Nah, enjang menika kita aturaken 9 perkawis perkara yang dilakukan Pak AR dalam masa memimpinkan persyarikatan lan memimpinkan Islam ini. Ingkang pertama, Bapak Ibu, Pak AR menika pemimpin yang suka mendengarkan. Pemimpin ingkang remen midhangetaken menapa ingkang dipun aturaken, dipun keluhaken kalian jamaah. Nah, Bapak Ibu, mendengarkan ini dalam ilmu psikologi menjadi salah satu di antara kemampuan yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Kebanyakan kula panjenengan pengennya menceramai nopo mendengarkan ceramah. Pengakuan yang jujur. Tapi Pak AR adalah orang yang ditetapkan, seorang pemimpin yang ditetapkan sebagai pemimpin yang remen midhangetaken keluhan menapa ingkang dipun aturaken jamaah. Bapak Ibu sekalian, menawi mangke Bapak Ibu saged mengulang kembali siaran Pak AR berceramah di RRI dalam mencoba 300 jam menika tasih kinten-kinten 60 jam mencoba untuk menemukan novelty ini pun apa nih? Chemistry ini pun apa mulai mencoba untuk lebih lekat dengan Pak AR, kira-kira masih 58 sampai 60 jam mendengarkan menapa ingkang dipun aturaken kalian Pak AR dalam ceramah baik di RRI maupun rekaman TVRI. Alhamdulillah sudah cukup banyak yang kita kumpulkan Bapak Ibu. Ternyata menika leres bahwa Pak AR di setiap ceramahnya senantiasa memberikan kesempatan supados jamaah menika ngaturaken menapa ingkang dados unek niku dalam bahasa Indonesianya napa niku? Niku nek curhat itu kan yang disampaikan ya. Nek unek niku rak tersimpan dalam hati kudu metu ning. Nah, ini unek-unek. Pokoknya ini bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu, aturaken atau dijalankan Pak AR itu adalah ketika ada orang non Muslim, dalam hal ini Cina, Bapak Ibu, yang ingin agar ayahnya ini disolatkan ketika meninggal. Nyuwun sewu, kinten kita nek non Muslim minta ayahnya yang non Muslim menikah disolatkan jenazahnya karena melihat kepribadian Pak AR. Datanglah ia menemui Pak AR menyampaikan unek. Ini yang suka menyampaikan unek itu biasanya ibu nopo bapaknya. Ya, mungkin unek-uneknya diatur ke bapak wonten dalam ya Bu ya. Nah, sampailah ia ke Pak AR menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Bapak Ibu, kira-kira Pak AR menolak napa mboten? Ternyata Pak AR dengan kecerdasan sebagai seorang pemimpin, beliau tidak menerima tapi sekaligus tidak menolak dengan kata-kata yang kasar. Ditanyakanlah oleh Pak AR, nah ini Bapak ini sudah meninggal kapan? Ya sudah, pokoknya sudah siap untuk disolatkan Pak. Ya, nah kalau begitu mari jenazahnya dibawa ke masjid. Bapak Ibu, saat sholat asar jenazah itu diangkat ke masjid. Kalau kita yang Muslim mensolatkan jenazahnya wonten wingking samping menapa wonten ngajeng?
di depan ya Bapak Ibu ya. Maka dengan kearifan beliau, setelah jenazah sampai di masjid Bapak Ibu, maka sang jenazah ini diletakkan di samping. Lalu anaknya protes, Pak, kenapa kok tidak seperti biasanya? Bapak kalau menyolatkan jenazah, jenazahnya di depan. Iya, karena dia mungkin mengamati ya, banyak yang kemudian disolatkan. Kenapa kok Bapak saya diletakkan di samping? Pak AR jawabnya gimana Bapak Ibu? Nah, ini Bapak kan belum biasa sholat. Nanti kalau diletakkan di depan, jadi banyak orang yang tersesat, nggak bisa ngikuti. Bapak di samping dulu biar ikut kita ya. Bapak Ibu, sebuah ungkapan yang tidak menyakitkan tapi tidak melanggar syari, hasil dari mendengarkan perenungan yang dalam teori psikologi luar biasa Pak. Mendengarkan itu salah satu cara mengurai persoalan. Bapak Ibu mbok pilih nanti uang niku janjane raine pun kados triplek ditekuk. Gur pengen diru kowe cerita sakake-ake tak rungokke. Bar niku terus guyu cekekean iki mawon. Aku wis trimo kowe gelem ngrungokke aku matur nuwun. Wonten mboten sing ngoten niku? Banyak Bapak Ibu. Ternyata ilmu mendengarkan itu bagian dari teori psikologi yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah. Maka sesungguhnya Bapak Ibu, anggota tubuh kita ini sudah mencerminkan ning sok kepale. Telinga kita ini jumlahnya, mulut kita jumlahnya, kok kata lebih banyak bekerja mulut napa telinga Bapak Ibu? Ini kan aneh ya. Tuhan sudah memberikan 2 dibanding 1. Tetapi kenapa kadang-kadang kita ini lebih banyak bekerja mulutnya dibanding mendengarkan. Melaut seringkali melewati waktu sholat zuhur, asar, bahkan maghrib dan isya. Nah, dalam sebuah pertanyaan pengajian, Pak Air mendengarkan betul bagaimana Pak, kami ini mau sholatnya gimana? Zuhur, asar, maghrib, isya, kadang masih di tengah laut, kayak perahu nih yang mau perahu cilik, mau berdiri nanti takut dulu. Sholat kami gimana Pak AR? Bapak Ibu kinten-kinten, kalau kiai ulama yang sekarang serasa pokoknya luhur mulai sholat cek balik laut lagi. Mungkin yang pun ngasar balik lagi, bareng ngasar melaut lagi. Kinten-kinten ikan yang ditangkap nopo itu Bapak Ibu. Ya mau cedol-cedol ini gitu. Tidak bisa kemudian mendapatkan hasil terbaik. Pak Air menjawabnya dengan amat sangat elegan. Pak, didobel mboten napa-napa. Loh, sholat kok didobel terus diropel. Pripun carane niku Pak? Nek pun sholat luhur mengke disambung sholat asar. Ping 8 jenengan angsal ping loro tambahi loro dados ping sekawan. Pak AR asal boten nek sholat dinten Senin diropel dinggo Selasa ngoten niku. Coba nek iki terus Pak AR mendel mawon Bapak Ibu iki arep dijawab kepiye. Lah nek pun sedina rak ya kudu niliki anak bojo to Mas. Oke nek ngoten dinten Senene sholat mungkin nilai anak bojo nggih nembe sholat Selasa nggih dinten Selasa. Jadi menyelesaikan masalah. Lah mungkin sholat ngadeg takut utawi ada khawatir bisa jatuh, maka sholatlah dengan duduk. Nek sholat duduk mboten saged sak iso jenengan. Oh, saged mboten niku sholat. Ternyata Pak AR menyelesaikan masalah Bapak Ibu sekalian. Seorang muslim tidak akan mendapatkan beban kecuali memang ia mampu menjalani.
Ini seorang pemimpin Bapak Ibu, teorinya coding, mendengarkan, luar biasa. Pak AR adalah sosok yang bisa berkomunikasi dengan semua yang muslim, jelas dengan baik beliau layani, yang bukan muslim pun beliau berjumpa dan sekaligus memiliki empati. Coba kalau tadi orang yang non muslim minta bapaknya disolatkan, nah niku kinten gitu saat niki nek enten pemimpin sing ngoten niku dihujat habisan, dibully habis, nek perlu sesuk rasa diundang pengajian, luar biasa. Contohnya pun para ibu dan bapak, bersimpati dengan tukang becak yang ingin membeli durian tetapi tidak memiliki uang. Loh, ini Pak AR. Suatu ketika pulang Pak AR ini kok dari bekerja di tanggal muda, kalau kinten manusiawi, Bapak Ibu, jadi kalau enem Pak teman tak duren ini. Nah ibu-ibu sing boten diremeni duitnya yang ditumbas duren. Eman, Bapak Ibu, kadang-kadang seorang ayah itu pengen menginggar-inggar penggalih, menikmati apa yang sudah diusahakan, pengen dahar sing rotok enak. Ternyata Pak AR juga begitu. Beliau berkeinginan pengen beli durian di pasar Keranggan. Nah, saat beliau saking dalam naik becak Bapak Ibu, di tengah perjalanan ternyata becak ini, Pak becak ini ya mudoroso niku curhat niku wae bahasa Indonesianya. Ini nek unek-unek mboten enak. Lho niku padha kali jebolnya ngoten niku mak bedunduk niku napa tulisan bahasa Indonesia? Ndak ada. Nah ini mudoroso itu curhat. Tukang becak tadi itu, wah jan pripun wae. Anu lho, wong sing sugih duwite mangan sak penake. Nah kados kula niki mangan Senin kalih Kamis. Senin Kamis niku nyuwun sewu ungkapan untuk makan saja belum tentu bisa rutin gitu nggih. Nah lalu tukang becak niku Pak AR niku menjawab, loh wonten napa to Mas? Lah niku tuku duren penake. Kula nggih dereng nate ngrasake kados napa to duren niku Pak AR. Oh ngoten niku. Pak AR badhe mendet duren saat itu. Dicurhati tukang becak seperti itu. Kinten-kinten lajeng Pak AR itu mendet duren apa mboten? Seorang pemimpin yang mendengarkan dan berempati atas tukang becak yang seperti itu Bapak Ibu. Ternyata sampai di pasar Keranggan Pak AR itu jani kemecer ajeng tumbas duren. Akhirnya Pak AR itu blonjo napa kebutuhan sehari-hari dibagi 2 kantong Bapak Ibu. Kali Pak AR tukang becak tadi disampaikan, Mas jenengan nunggu mriki. Mungkin kula wangsul sekalian. Oh nggih. Niku tesih terngiang-ngiang. Wong subuh sak penake itu kudu lewat ten ngajine sing bakul duren niku namung didelok kali Pak AR ini. Tuku ora, akhirnya niku ora tuku Pak. Pak AR mengambil keputusan saatnya memimpinkan agama, berempati kepada tukang becak. Berilah panjenenganipun Pak AR mundut belanjaan kebutuhan harian, onten beras, onten gendis, enten gula, enten sayur-mayuran dibagi 2. Bapak Ibu, nyuwun sewu 2 kantong setelah isi penuh Pak AR langsung dumateng tukang becak. Alhamdulillah. Monggo Pak langsung. Bapak Ibu, saat Pak AR sudah sampai di rumah, tukang becak ini kemudian mau kembali dibayar oleh Pak AR, ditambah dengan belanjaan yang satu lagi. Maka tukang becak tadi, loh Pak AR, lah ini kagungannya pun nggih. Alhamdulillah kula nggih sampun blon niki nggih jenengan niki sing setunggal nggih kula. Pertanyaan berikutnya sing ten griya nggih nunggu duren.
Bapak kundur ngasta duren dodok-dodok sing dibeto beras kali gula. Nah, Bapak Ibu, anak-anak pada tanya, lah Pak durennya pundi? Pak durennya pundi lah yang namanya anak. Tukang becake krungu, Pak. Coba. Bringuk tukang becake mandek. Loh, dados Pak, mboten iku wong lari-lari. Kondur jenengan ndang kondur. Akhirnya apa Bapak Ibu? Sang anak diberikan uang. Gue ngeneng-ngenengi nek cara Jawane. Lho ngeneng-ngenengi iku napa? Bahasa Indonesia nih mboten enten niku. Menghibur niku mboten ngeneng-ngenengi, ngeneng-ngenengi khusus nangis. Pokoknya hebat tenan bahasa Jawa niku. Pak Syakir nek minta saya supaya nggak pakai bahasa Jawa, saya menolak keras. Loh ngeneng-ngeneng ini tuh dalam bahasa Indonesia nggak ada kok. Mengeneng-ngenengkan betul. Nah Pak itu mengeneng-ngenengkan para anaknya ini. Cuk lah cuk itu bahasa Indonesia nya mau temen. Cuk apa cuk niku Pak Syakir. Niku sing ngertos Kyai Sepuh Kyai Jawa. Leres napa mboten Bu? Pak Syakir niku WA kali kula, Pak nanti tolong bahasa Jawanya dikurangi. Enggak bisa saya bilang. Tolong tidak ngundang saya saja kalau enggak. Nah niki ngecuk-cuk niku Bapak Ibu persa nggih. Cuk niku ngeneng-ngeneng ya Pak Syakir. Enggak bisa di Indonesia kan. Coba enten sing saged mengindonesia kan cuk ngoten niku napa lho? Bisa. Kapok mukapan gitu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini empatinya Pak Air luar biasa. Putranya akhirnya nopo nyuwun sewu dilalah dalam cerita lengkapnya itu enten sing lewat dodol niku lho. Boten duren. Pikirannya duren. Zaman rumiyin enten niku lho Pak. Nyuwun sewu niku. Otak-otak kalian sih dipencet. Napa nikah kula pun suka. Toat-toat. Niku nyuwun sewu bahasa Indonesia mboten enten mah toat-toat napa. Nyuwun sewu kok Syakir dhewe apa ngundang kula mulih mboten kampung basa Jawa. Toat-toat iku enten pelembungan setunggal kali dua gitu, di tengahnya ada sempritan itu pencet mriki enten eot ngoten to nggih. Pencet mriki eot ngoten to nggih. Lah niku liwat Pak Air niku ngeneng-ngenengi anaknya itu dengan beli itu. Beli toat-toat itu coba Bapak Ibu. Luar biasa, tapi yang namanya anak ya akhirnya diem. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, empati ini adalah nyun sewu cara Pak Air menerapkan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayyi lan sak lajengipun. Nah, bagaimana Pak Air mengimplementasikan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan harian dengan sangat bagus, dengan sangat halus, tidak menyinggung tetapi juga tidak memberikan harapan kosong Bapak Ibu. Banyak peristiwa empati Pak Air menikah. Ini juga Bapak Ibu, ini pelajaran bagi seorang penceramah. Suatu ketika Pak Air menikah, pikantuk order ceramah yang satu dari pejabat gubernur. Kinten-kinten sing ageng diceramai sinten Bapak Ibu? Pejabat gubernur, anggota DPR, artinya utusan dari DPR, sowan Pak Air. Pak Air menika kasuwun paring nasihat. Kinten-kinten nek sing rawuh menika orang gubernur seperti itu, nyuwun sewu sing badhe diceramai rak piyai-piyai ingkang lenggahipun wonten DPR tingkat provinsi dan juga orang-orang gubernuran ngoten. Nah, Bapak Ibu, pada saat yang sama ada utusan dari nyuwun sewu Kali Code pengajian ibu-ibu sing teko ngomong 6 7 8
songo ngantos dumugi gede-gede ini kali dosa. Nyuwun sewu ibu-ibu. Nek seorang penceramah kinten-kinten sing dibatalke sing pundi? Cocok Pak. Bu, ternyata Pak R milih yang dibatalkan yang dari provinsi. Ini Pak R. Penceramah mana yang seperti itu sekarang? Nek kula ngoten kinten-kinten ya abot niku. Loh, ini harus real. Yang satu yang datang utusan gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono misalnya ya, padahal di dereng nate ini. Yang satu itu ceramah di pinggiran kali kayak masjid kados ngoten, sing teko ibu-ibu, bapak-bapak yang modelnya begitu. Nah, ternyata Pak AR itu milih pun sing mangke ten gubernuran wonten ingkang gantosaken saya tak pergi ke masjid dekat kali Jodoh. Lalu ditanya Pak R, kenging menapa kok Pak R milih berceramah di kali Jodoh? Mas, kalau saya ke gubernuran, tentu dompetnya, amplopnya lebih banyak ketimbang yang di kali Jodoh. Tetapi saya ingin bahwa berceramah itu bukan karena amplop yang tebal dan bukan karena uang. Kalau ke kali Jodoh, kinten-kinten Bapak Ibu, Pak AR itu nyemplungi infak nopo diinfaki. Justru Pak AR harus berinfak. Masya Allah, luar biasa. Inilah pemimpin yang memiliki karakter empati terhadap orang dan kelompok komunitas. Pak AR Fakhrudin, Allahu ya Bapak Ibu. Ingkang angka 3, ini angka 9 padahal pun kita gangsal menit ini. Maksud saya ben nanti ada sesi 3. Oh, 9 kok hanya tadi sudah di BCI kalian Pak Sosek, nanti ada dialog enteng-entengan. Insya Allah. Ning ampun sulit-sulit pertanyaannya. Pokoknya seputar niki mau sing diatur nggih mawon. Yang ketiga Bapak Ibu, adalah orang yang pandai memprediksi. Memprediksi menika benten kalian nujum ngeramal mboten. Tetapi orang yang memiliki visi misi ke depan ingkang dipun landasi dening ketajaman intuisi. Nah, ketajaman intuisi menika gharizah ingkang dipun paringaken Gusti Allah karena sucinya hati sehingga bisa nyuwun sewu bukan menebak, bisa memahami apa yang menjadi persoalan lan apa yang akan terjadi. Nyun sewu. Kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi dan Rasul yang memiliki sifat an-nubuwah. Beliau bersabda dan sabda beliau itu terjadi di masa yang akan datang saat beliau ngendika. Salah satu di antaranya datangnya atau ciri-ciri hadirnya kiamat. Beliau telah ngendika 1400 tahun yang lalu, besok di akhir zaman akan terjadi kondisi dan keadaan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, seperti ini adalah bahasan tersendiri besok pada kopi ngaji yang edisi keempat atau edisi kelima, biar penasaran. Nah, setidaknya ciri-ciri datangnya kiamat yang dipun ngendikaken kalian Kanjeng Nabi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang hadirnya kiamat sak menika sampun terjadi dan kelampahan. Leres napa mboten? Bapak Ibu. Tak tunggu-tunggu kok suwe men tak
Harus pertama mau ternyata. Ya alhamdulillah matur nuwun. Sing kopi kali teh ini. Khusus penceramah kali Bapak Ibu. Ya, makasih ya Dek. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Seperti akan datang hari kiamat dengan tanda bersaingnya bangunan-bangunan pencakar langit. Bapak Ibu, hari ini kita dikejutkan dengan bangunan yang amat sangat tinggi yang menjulang di mana-mana. Burj Khalifah, Bapak Ibu sampun pirsa. Bangunan yang disebut Burj Khalifah. Nah, pas akhir sampun Bapak Ibu yang lain. Burj Khalifah menika bangunan sing dhuwure niku sekilo Bapak Ibu. Setunggal kilo itu berarti 1000 setunggal meter minggah. Niku nek cara Jawa niku mingklik. Niku Indonesia nggih mboten enten. Kapok mukapan sisan. Lah mingklik niku ya tinggi sekali. Mencit barang niku mboten. Nek dhuwur banget gitu. Mingklik 1 kilo Bapak Ibu. Kalau rumah itu kira-kira tingkat 2, 3 menika kan 11 meteran. Itu tingkat 3, rumah tingkat 3 itu 11 meter. Nah niki 1000 meter Ibu. Mboten sah dibayangin jeng tindak Mekah utawi tindak Jeddah mirsani nika. Sekarang akan dibangun menara yang lebih tinggi dari Burj Khalifah. Sebagai bentuk persaingan dari menara ini ditinggikan 25 meter dari Burj Khalifah. Luar biasa Bapak Ibu. Menara ini sedang dalam proses pembangunan. 1400 tahun yang lalu Kanjeng Nabi dengan hatinya yang bersih akan terjadi seperti itu. Yang kedua, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai. Sudah kejadian belum Bapak Ibu? Ini sabda Kanjeng Nabi 1400 tahun yang lalu. Kebersihan dan kesucian hati seseorang itu menjadikan nalar akal budi. Mitra Pak Haidar, akal suci seseorang itu bisa melihat dan bisa memprediksi apa yang terjadi. Nah, Pak Air itu ternyata punya kemampuan seperti itu Bapak Ibu. Tasih kemutan nggih, asas tunggal nggih. Asas tunggal menika panca yang dulu ketika zaman Soeharto dipaksakan untuk semua organisasi baik agama, kemasyarakatan mau organisasi seluruhnya yang hidup di Indo harus berdasarkan dan berasas panca asas tunggal namanya Bapak Ibu. Nah, asas tunggal ini di Muhammadiyah hampir semuanya sudah diterima oleh yang lain. Muhammadiyah menunda muktamarnya karena membahas makhluk satu ini yang namanya panca, antara diterima dan yang belum bisa menerima. Bapak Ibu, tertundanya muktamar itu adalah sejarah dalam persyarikatan Muhammadiyah. Sing siji wis ditampa wae to sing penting mlaku. Sing siji ora asas niku kudu Islam. Ini kita ini persyarikatan Muhammadiyah ini cetha welo-welo. Nek ora entuk asas Islam bubarke wae Muhammadiyah. Wah, Pak Air pada tahun itu sebagai seorang ketua umum PP Muhammadiyah melihat keadaan seperti ini, mohon pada Allah, ya Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Allah memberikan gharizahnya kepada Pak AR. Dalam pertemuan dan dialog itu beliau mengeluarkan sebuah
solusi yang luar biasa bisa diterima semua pihak. Muhammadiyah akur antara yang bencerengan. Bencerengan itu Indonesia ini angel meleh niku. Petenrengan ini bangel meleh Pak Sakir, ampun dipaksa tidak pakai bahasa Jawa. Petenrengan itu apa bahasa Indonesia nih Bapak Ibu? Ngotot itu bahasa Jawa. Pokok ini petenrengan, bencerengan, ngotot-ngototan. Alhamdulillah dua belah pihak bisa akur kembali dengan teori helm. Masya Allah, oke Bu. Rumiyin Bapak Ibu tasih kemutan jalur helm. Nek tindak ten kutha niku enten mergi ada jalan yang di situ wajib. Tetapi kalau sudah keluar dari situ tidak pakai helm itu boleh. Nah sekarang kan di mana-mana pakai helm, Bapak Ibu. Nah teori helm pada saat itu ternyata Allah berikan lewat Pak AR. Pun saiki sing kelompok ora setuju kali sing setuju asas tunggal dipun kempalakan, dikumpulkan lalu Pak AR memberi sambutan. Sudah sekarang sudah saatnya kita nyemuk tamar. Yang setuju untuk asas tunggal saya hargai, tidak salah dalam berpikir. Yang mempertahankan Islam sebagai asas dari persyarikatan juga baik, karena itulah Muhammadiyah didirikan. Saat ini supaya Muhammadiyah berjalan, Bapak Ibu, mari kita ibaratkan helm ini. Kalau kita menerima asas tunggal, ibarat saat ini kita sedang lewat jalur helm. Nanti pada saatnya sudah lewat jalur wajib helm kita lepas. Bapak Ibu, tahun 80 itu dingendikakan. Ada aturan helm itu kalau mau pas harus dipaksakan, kenapa? Harus berasas tunggal karena Pak AR sudah dipanggil kali Pak Harto 2 kali. Pripun Pak AR? Hanya Muhammadiyah yang belum menerima asas tunggal. Sabar nggih Pak Harto. Pak Harto menika asma lengkapipun Suharto. Pak AR hebat ya betul. Pak AR itu Su itu ternyata dalam bahasa Sanskerta namanya artinya baik, lemah Pak Harto menika Suharto. Gandeng Soeharto rak nggih sae. Kula nyuwun wekdal kula ngerih-rih rumiyin jamaah Muhammadiyah. Lho ngerih-ngerih. Ben ra ngerti men belajar bahasa Jawa. Di mana dia hidup dia harus dijunjung itu. Iya. Men sengaja pokoknya ngerih-rih niku bahasa Indonesia juga enggak. Mengerah-erahkan tempe. Ngerih-ngerih, lu ngerih-ngerih apa Bu Bapak nggih? Tak ngerih-ngerih jamaah dulu supaya nanti paham. Paham Bapak Ibu, Pak AR mampu menyelesaikan persoalan. Ibaratnya jalur helm saat ini Muhammadiyah menerima asas tunggal, pada saatnya keluar jalur helm kita lepas helm, selesai asas tunggal. Bapak Ibu, terjadi kenyataan. Tahun berapakah asas tunggal tidak menjadi satu-satunya asas? Pada tahun reformasi bergulir tahun 98 pemerintah mencabut asas tunggal. Prediksinya Pak AR tepat, saat itulah Muhammadiyah ar-ruju ilal Islam menjadi asas dari persyaratan. Lagi do manduk-manduk Pak AR hebat. Nomor 3 tesih wonten nomor sekawan gangsal 6 7 8 lan mungkin di setunggal insya Allah jam kali kelas pramila kita cekapi tasih wonten kirang langkung 1 menit. Mbok pilih mangke enteng-entengan Bapak Ibu wonten dene boten wonten alhamdulillah semanten ingkang saged kita aturaken para ibu lan bapak, belajar dari seorang pemimpin yang melayani
pramila dalam teori itu disebut post servant leader, seorang yang tidak sekedar menjadi pemimpin yang melayani, tapi sekaligus lebih dari sekedar seorang pemimpin yang mampu melayani. Kalau mau sampun kita aturakan Pak AR Fakhrud Allahu yarham, mugi-mugi Allah paring pangapunten dumateng kesalahan lan dosanya, ditempatkan di surga Jannatun Na'im. Bila hidayah wa taufiq minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.